Halo Sobat Hoiloy semua, selamat datang kembali di channel Hoiloy. Nah, pada video kali ini saya akan mereview salah satu film kisah nyata teman-teman yang berjudul American Sniper. Dan film ini pun menceritakan kisah tentang kehidupan dari penembak jitu yang terkenal ini yang bernama Chris Kyle. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Langsung aja kita ke ceritanya. Pada awal film ini, kita pun melihat pasukan Amerika Serikat serta tank-tanknya yang sedang melakukan patroli. Sedangkan di sisi lain, kita melihat seorang sniper yang telah memantau keadaan patroli tersebut. Sniper tersebut bernama Chris Kyle. Di saat Chris sedang membidik, dia pun melihat seorang anak yang berjalan bersama dengan ibunya. Gerakan anak dan ibu tersebut ternyata sangat mencurigakan. Maka scan pun berpindah ke masa lalu Chris yang menembak rusa bersama dengan ayahnya. Sepulang mereka dari pemburuan, maka ayah Chris memarahi adiknya yang terlibat perkelahian di sekolah. Ayah Chris pun mengatakan kepada mereka agar anak-anaknya harus berani melawan orang-orang yang mengganggu mereka. Setelah Chris dewasa, Chris pun melihat berita di televisi bahwa kantor kedutaan Amerika Serikat yang berada di negara Tanzania. Setelah melihat kejadian tersebut, maka keesokan harinya Chris pun memutuskan untuk bergabung ke bagian tentara Amerika untuk melindungi negara tercintanya. Untuk sebagai tentara baru, maka Chris harus mengikuti berbagai latihan. Lalu kita pun melihat Chris yang berada di kafe bersama dengan temannya. Dan di kafe tersebut, Chris pun melihat seorang wanita yang mencuri perhatiannya. Wanita tersebut bernama Taya. Setelah mereka berdua cukup mengenal satu sama lain, maka mereka pun berpacaran. I wanted to be a cowboy, but I don't know. The nose for picking the wrong men. You're gonna need a ring if you... Sehingga mereka berdua mengadakan pernikahan. I had an IV and I was already bringing about 2 hours. Come here, you. Akan tetapi, di hari kebahagiaan mereka, Chris pun dikabarkan oleh atasannya agar pergi pada hari saat itu juga. Chris bersama teman-temannya harus dikirim ke Irak untuk menjalankan misi pertamanya. Setelah itu, kita pun diperlihatkan kembali ke cerita awal yang menunjukkan Chris yang sedang membidik anak-anak yang membawa bom itu. Setelah anak itu beranjak untuk melempar bom tersebut, maka Chris pun menembaknya. Karena anak itu gagal melempar bomnya, maka ibunya pun melanjutkan untuk melemparkan bom tersebut. Sehingga bom itu pun lalu malam hari pun tiba. Chris yang sedang berada di camp saat menyesali keputusannya tadi siang, karena ia telah menembak seorang anak kecil. Dan keesokan harinya, Chris dan timnya sedang melakukan patroli di sebuah kota. Di saat patroli itu sedang berlangsung, maka Chris melihat seorang yang mengendarai mobil dengan begitu cepat ke arah teman-temannya. Maka Chris langsung menembak pengendara tersebut, sehingga mobil itu berhenti dan meledak. Dan lagi, Chris menemukan seorang pria yang membawa senjata. Maka Chris melakukan aksinya lagi. Setelah itu, kita pun melihat tentara Amerika Serikat yang sedang dikumpulkan di sebuah ruangan. Dan di ruangan tersebut, pimpinan mereka menjelaskan sebuah target mereka selanjutnya adalah seorang yang bernama Zarqwi. Dan Zarqwi ini adalah seorang yang istimewa bagi Bin Laden. Dan beberapa hari selanjutnya, Chris dan timnya pun sedang melakukan tugasnya kembali.
Dan mereka pun menemukan pria tua yang akan ditanyainya. Dan pria tua itu menyatakan bahwa mereka bisa menemukan Zarqwi. Lalu pria itu meminta imbalan sebesar $100.000 untuk setiap informasinya. Setelah mendapat informasi itu, maka Chris pun melaporkan kepada atasannya bahwa mereka sekarang memiliki target baru yang diberi nama penjagal atau Amir. Setelah mendengar hal itu, maka atasan Chris menyarankan bahwa pria tua itu pantas mendapatkan uang. Itu karena informasi mereka sangat begitu mahal dan penting. Dan keesokan harinya, Chris bersama dengan rekannya pun pergi menuju rumah Pak Tua tersebut untuk memberikan uang yang telah mereka janjikan. Akan tetapi di saat dalam perjalanan, maka Taya pun menelpon Chris dan memberitahukan bahwa sebentar lagi mereka akan memiliki anak laki-laki. Dan di saat berita bahagia itu, maka tiba-tiba supir yang membawa Chris dan timnya pun terkena tembakan oleh sniper musuh. Maka peperangan pun terjadi. Di setiap peperangan, Amir membawa anak Pak Tua itu dan membunuhnya secara kejam dengan menggunakan bor. Dan Pak Tua itu pun ditembak sampai mati. Lalu mereka pun melakukan aksi tembak-menembak yang begitu panas. Lalu setelah misi itu selesai, maka kita pun melihat Chris yang membawa anaknya yang telah beranjak besar. Lalu Chris pun pergi ke rumah sakit untuk melihat anaknya yang kedua yang telah lahir. Lalu Chris pun menjalani tur yang ketiganya. Dan saat mereka sedang bercerita di mobil, maka mereka mendapat serangan dari mobil yang berada di depan mereka. Dan baku tembak pun terjadi di saat itu juga. Lalu salah satu teman mereka pun terkena tembakan oleh sniper musuh. Maka teman mereka itu langsung dievakuasi ke markas. Setelah itu, mereka langsung melakukan misi pengamanan di tempat sebelumnya. Maka di misi pengamanan tersebut, baku tembak di antara mereka pun terjadi lagi. Di baku tembak tersebut, teman Chris yang bernama Mars terkena tembakan, sehingga Mars pun tewas di tempat. Lalu beberapa hari kemudian, Chris datang menghadiri pemakaman Mars tersebut dengan istrinya. Sepulang dari pemakaman tersebut, maka Taya pun dan Chris berdebat karena Taya tidak ingin Chris pergi ke medan perang lagi. Akan tetapi, Chris tetap bersikeras untuk melanjutkan misinya. Maka tur keempat pun tiba. Chris bersama dengan rekan-rekannya pun diberi misi untuk mengawasi sebuah kota dari sebuah gedung. Dan dari gedung tersebut, Chris melihat seorang pria yang membawa sebuah bazooka. Dan saat pria itu ingin melepaskan tembakan bazookannya, maka Chris langsung menembaknya. Setelah pria itu mati, maka ada seorang anak yang mengangkat bazooka tersebut. Akan tetapi Chris tidak sanggup untuk menembaknya. Dan untungnya, anak itu menjatuhkan bazookanya sehingga membuat Chris lega. Lalu, misi selanjutnya pun mereka disuruh untuk melakukan penyisiran di sebuah kota. Dan misi tersebut, Chris langsung disuruh berada di sebuah gedung yang tinggi untuk melindungi teman-temannya. Dan di saat misi sedang berlangsung, seorang sniper musuh menembak teman Chris. Dan karena tindakan sniper tersebut, maka Chris berhasil menemukan posisi sniper musuh itu. Maka dengan jarak yang sangat cukup jauh, maka Chris pun menembak sniper itu. Akibat tembakan Chris tersebut,
maka posisi pasukan musuh mengetahui keberadaan mereka, sehingga mereka semua terkepung, dan baku tembak yang sangat besar pun terjadi. Setelah perang itu, maka Chris telah menyelesaikan misinya, sehingga Chris sudah berada di Amerika bersama dengan keluarganya, seperti ayah biasa. Menjadi seorang ayah biasa terlihat sangat sulit bagi Chris, karena psikologis Chris sedikit terganggu akibat perang selama di Irak. Lalu Chris pun bergabung bersama seorang veteran yang mengalami cedera pada saat perang dunia, dan mereka melakukan kegiatan tembak-menembak. Dan di akhir film, Chris diceritakan tewas oleh veteran yang berusaha dia bantu. Dan film pun tamat. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan saya harap teman-teman semua merasa terhibur dengan film American Sniper ini. Dan seperti biasa, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari kami setiap minggunya. Salam sehat dan hoi loy.